Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ayyul ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan buku Akrab Nahu. Yang sebelumnya kita sudah menyelesaikan tentang gambaran isim-isim yang dibaca dengan dhammah. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bab yang ketiga, yaitu isim yang dibaca fathah. Ya, isim yang dibaca dengan harokat fathah. Kita tuliskan di sini. Kita cukupkan pembahasan yang berkaitan dengan isim yang harus dibaca dengan dhammah. Sekarang kita berpindah pada isim yang dibaca fathah pada akhir harokat isim tersebut. Sebenarnya isim yang dibaca dengan fathah itu jumlahnya banyak atau yang terbanyak atau yang paling banyak. Ya, karena ada yang menyebutkan di sana 12, ada yang menyebutkan sampai 15. Bahkan ada yang menyebutkan sampai 51 ya, sampai 51 tentang isim-isim yang dibaca dengan fathah atau nanti dengan istilah lainnya itu nasab gitu ya. Tapi di sini kita cukupkan satu saja ya, untuk mewakili, untuk memberikan gambaran, yaitu yang diistilahkan oleh ulama nahwu dengan sebutan atau dengan nama maf'ul bih. Sedangkan yang lainnya insya Allah akan kita bahas tatkala kita berpindah ke buku lainnya, maksudnya ke bab-bab pembahasan spesifik ya tentang isim-isim yang dibaca dengan fathah atau nasab. Ya. Karena di awal-awal belajar ya tidak mungkin ya disampaikan semuanya, ini tidak mungkin ya. Sehingga di sini bahkan Anda memandang cukup satu saja untuk gambaran. Karena ini merupakan yang paling sering kita jumpai ketika ada isim dibaca dengan fathah, maka yang paling sering ya karena dia sebagai ini maf'ul bih. Ya, sehingga di sini kita akan berkenalan ya dengan maf'ul bih. Ya. Kita akan berkenalan dengan pembahasan maf'ul bih. Al-maf'ulu bihi, maf'ul bih. Ya, nah ulangi, isim yang dibaca dengan fathah itu banyak. Salah satunya adalah maf'ul bih. Sekarang kita akan fokus tentang pembahasan maf'ul bih atau al-maf'ulu bihi. Jadi kalau ada isim yang posisinya dia sebagai objek, karena maf'ul bih ini sering diterjemahkan dengan objek ya, atau yang dikenai pekerjaan atau si penderita itu. Ketika ada isim, dari sisi makna dia sebagai objek, maka dia dibaca dengan fathah. Misal ada kalimat dalam bahasa kita dulu ya, dalam bahasa kita, Umar makan roti. Ya, Umar makan roti. Maka dari contoh tersebut kita tahu bahwa yang menjadi objeknya adalah kata Umar atau roti. Ya roti gitu kan. Yang jadi objek adalah roti. Objek itu kan yang dikenai perbuatan. Umar makan roti. Roti itu yang dimakan oleh Umar. Umarnya fa'il, rotinya ya, dia sebagai maf'ul bihnya. Roti bahasa Arabnya itu khubzun. Ya, apa bahasa Arabnya? Khubzun. Maka kalimat Umar makan roti ketika kita pindah ke dalam bahasa Arab menjadi akala Umaru khubzan. Ini. Akala Umaru khubzan.
Umaru ini dibaca dhammah karena apa? Sebagai fa'il bagi akala. Kemarin sudah kita bahas ya tentang fa'il, yaitu kata yang berharokat dhammah dan letaknya setelah fi'il. Fa'il itu letaknya pasti setelah fi'il, tidak ada fa'il sebelum fi'il, tidak ada. Ya, yang namanya fa'il ya setelah fi'il. Contohnya ini Umaru. Sedangkan khubzan itulah contoh bagi maf'ul bih karena dia adalah isim yang berharokat fathah yang dari sisi makna dia sebagai objeknya. Ya, silahkan pahami dulu kalimat ini. Akala Umaru khubzan. Kenapa khubzan dibaca dengan fathah? Jawabannya karena dia maf'ulun bih. Karena dia sebagai maf'ul bihnya. Ya, dan perlu diingat dan ini sudah kita sampaikan ketika disebut istilah fathah itu bukan berarti hanya fathah yang tanpa tanwin. Fathah tanwin ini juga namanya fathah gitu ya. Jadi itu istilah fathah. Akala ini fathah, fathah, fathah. Khubzan za-nya juga fathah ya karena dalam pelajaran nahwu itu ketika kita menyebutkan tanda ya nanti ada istilah tanda i'rab tidak ada tanda i'rab nasabnya fathah tanwin ya enggak ada penyebutannya ya biasa fathah itu sekali lagi sehingga fathah itu mencakup fathah yang tanpa tanwin dan fathah yang pakai tanwin sebutannya sama yaitu apa fathah. Adapun tanwin tidaknya nanti ada pembahasan tersendiri. Secara garis besar sudah kita sampaikan. Kalau ada kata yang dia tidak berawalan al ya harus tanwin. Contohnya khubzan tidak boleh khubza, harus tanwin khubzan. Adapun nama seperti Umaru ini tidak pakai tanwin, nanti ada pembahasannya tersendiri. Untuk sekarang cara gampangnya ikuti saja dulu. Kalau mengatakan Umar jangan pakai tanwin. Nggak boleh Umarun, harus Umaru. Mengatakan Muhammad pakai tanwin. Muhammadun, bukan Muhammadu. Untuk awal-awal ini belum kita sampaikan kaidahnya. Maka bagi kita semua yaitu dengan cara ngikut saja dulu ya untuk nama gitu ya. Kadang ada yang suka tanya detail. Nanti kalau dijawab detail malah bingung gitu kan karena rinciannya banyak ya. Maka untuk sekarang sekali lagi ya, Afwan, ya mohon maaf belum kita sampaikan kaidahnya. Kita berikan penekanan ikuti saja dulu. Mana yang pakai tanwinnya ikuti, Muhammadun, Yasirun misal. Mana yang tanpa tanwin, kita ikuti Umaru misal. Atau nama-nama wanita Aisyah tuh, Fatimah tuh dan sebagainya. Adapun selain nama, itu ya, selain nama, kalau tanpa al ya harus muncul tanwinnya. Khubzan ini kan bukan nama ya, bukan nama orang itu kan. Ya, maka karena tanpa al harus tanwin khubzan, nggak boleh khubza. Ya, udah jelas ya. Akala Umaru khubzan. Coba kalau diurut. Kenapa Umaru dibaca dhammah? Jawabannya karena dia fa'il. Kenapa khubzan dibaca fathah? Jawabannya karena dia maf'ul bih. Kemudian kita berikan beberapa contoh yang lainnya. Qara'u Zainabu risalatan. Zainab membaca surat. Ya, maksudnya surat ini, surat menyurat itu bukan surat eh, yang ada dalam Al-Quran. Kalau surat yang ada di dalam Al-Quran bahasa Arabnya suratun. Gitu. Surat, surat menyurat misal si A nyurati si B gitu ya. Itu bahasa Arabnya risalah. Risalah karena sebagai objek maka atau sebagai maf'ul bih maka dibaca dengan fathah. Taqra'u Zainabu risalatan. Risalatan sebagai maf'ul bihnya. Aku mendengar adzan. Sami'tul adzana. Gitu ya. Sami'tul adzana. Ya, aku atau saya mendengar adzan. Kenapa al-adzana dibaca fathah? Jawabannya karena dia maf'ul bih. Dia sebagai objeknya. Kemudian yang ketiga Yasir mengendarai sepeda. Rokiba Yasirun darrojatan. Ya, darrojatan dibaca fathah karena sebagai maf'ul bihnya. Ya intinya ini yang belakang semuanya pakai fathah karena sebagai maf'ul bih.
Sehingga nanti dalam pengembangannya apabila kita menghendaki satu kata dia sebagai maf'ul bih maka dibaca dengan fathah. Kiranya tiga contoh tersebut sudah bisa mewakili untuk dapat memberikan pemahaman dan kesimpulan yang jelas bahwa setiap ada objek atau maf'ul bih harus dibaca dengan fathah. Maka dari contoh tersebut yang termasuk maf'ul bih atau objek adalah pertama risalatan, pada kalimat kedua al-adana, dan pada kalimat ketiga darajatan. Ya. Demikian ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah untuk pelajaran pada kesempatan kali ini. Sekarang kita akan berikan latihan ya untuk memberikan apa ya gambaran kita sudah paham atau belum, maka kita berikan latihan. Silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Latihan yang pertama, bacalah kalimat berikut ini. Setelah itu, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini. Jadi latihan baca sekaligus latihan menerjemahkan. Di sini sudah kita berikan sebagian, sudah kita berikan gambaran harokatnya. Adapun harokat belakangnya belum kita berikan ini untuk latihannya. Ya, anak kasih contoh satu misal. Kataba Yunusud darsa gitu kan. Yunusnya harus dibaca dhammah karena fa'il. Ad-darsanya harus dibaca fathah karena maf'ul bih. Ya, seperti itu caranya. Kataba Yunusud darsa. Yunus telah menulis pelajaran. Ya silahkan nomor 2, nomor 3 ya. Enggak anak bacakan ya karena ini untuk latihannya. Ya silakan dibaca dengan sebaik-baiknya. Setelah itu terjemahkan. Kemudian latihan yang kedua terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi Arab ke Indonesia, ini Indonesia ke Arab. Dengan mengikuti kaidah tentang pembahasan maf'ul bih tadi, setiap objek maka baca dengan fathah. Kami beribadah kepada Allah. Ya, dalam bahasa Arabnya di sini lafadz Allahnya tidak perlu didahului oleh huruf apapun ya. Jadi nggak perlu pakai ada ila atau ala, nggak perlu. Langsung sebagai maf'ul bihnya. Allah mengutus para rasul gitu. Pak Guru menghapus papan tulis, Salamah membunuh ular, Musa memukul Harun, Allah menurunkan Al-Quran, Halimah menyapu halaman, Ahmad menolong Muhammad, kami mencintai Allah. Saya telah membeli apel. Ya, adapun kosakatanya ya bisa dilihat di lampiran kosakata ya untuk memudahkan kita ya silakan nanti dilihat di lampiran kosakata atau juga di kamus-kamus secara umum. Ya tentunya ya kamus yang di situ Indonesia ke Arab. Karena kamus kan ada dua, Arab ke Indonesia, ada yang Indonesia ke Arab. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ya demikian ya untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini berkaitan dengan isim yang dibaca dengan fathah, kita ambil salah satunya yaitu ketika dia sebagai maf'ul bih. Ya, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita di dalam belajar. Demikian yang bisa disampaikan atas kesalahan kekurangan. Ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.